Ini cara gua mendapatkan 1 miliar per bulan omset di Shopee. Tentu aja kalian gak salah denger ya teman-teman ya, dimana gue bisa mendapatkan 1 miliar pertama itu ketika jualan online di marketplace di platform Shopee. Ya sebenarnya nggak pertama kali juga sih, tapi lebih tepatnya pertama kali gue ngebuat salah satu toko klien gue itu menyentuh 1 miliar teman-teman. Jadi memang pada akhirnya gue mencoba untuk memutuskan untuk buka jasa konsultan, dimana gue ngebantu toko-toko itu untuk lebih besar lagi tokonya, untuk dapetin omset lebih tinggi, traffic lebih bagus, gue optimize. Pokoknya secara e-commerce-nya itu gue support banget sebagai konsultannya. Dan akhirnya klien gue ini menyentuh 1 miliar pertama juga teman-teman. Nice. So jadi di sini gue mau kasih tau kalian gimana caranya sih gue ngebuat toko klien gue ini bisa menyentuh 1 miliar pertama akhirnya. Tapi disclaimer dulu kepada teman-teman semua di sini bahwa toko ini yang bisa gue kasih tips and triknya bisa dibilang udah berjalan lah ya. Lalu bisa dibilang sudah memiliki traffic lebih dari 3.000 traffic per harinya yang datang pengunjungnya. Yang berarti secara nggak langsung 3.000 kali 30 hari dalam 1 bulan berarti ada 90.000 traffic. Terserah deh itu trafficnya mau dari iklan ke atau mungkin dari organik. Intinya dalam 1 hari ini sudah ada traffic minimal banget 3.000. Ya sebenarnya nggak bisa gue patokin juga sih harus 3.000. Tetap gue harus lihat dulu tokonya seperti apa. Cuman kalau misalnya secara in general biasa sih 3.000-an itu udah oke banget. Ya emang nggak langsung bisa legit langsung 1M, tapi perlahan-lahan kan ada peningkatan. Nanti bisa mungkin dari 100 juta jadi 200 juta, 300 juta, pokoknya perlahan-lahan. Karena intinya gue juga nggak suka tipikal yang terlalu instan, karena instan itu tidak baik. Kita hargai proses, yang penting kita tetap konsisten dan terus ada peningkatan. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, kok kenapa sih harus 3.000 traffic per hari atau 90.000 traffic per bulan? Intinya sih, ketika kalian ingin mendapatkan orderan yang banyak, omset yang besar, tentu aja kalian membutuhkan traffic yang besar juga untuk datang ke toko kalian. Urusan konversi, ya belakangan dulu lah. Yang penting kita bisa dapetin trafficnya dulu. Biasanya kalau traffic besar, udah pasti konversi mengikuti. Rata-rata sih udah pasti di atas 1%. Tapi kalau misalnya kalian di bawah 1% bisa dapetin traffic segitu besar, berarti ada yang salah dengan toko kalian. Nah itu harus di-adjust lagi, harus di-optimize lagi. Memang traffic yang besar itu nggak bisa dapetin omset segitu kok. Kalau misalnya traffic gue cuma 1.000-2.000 per hari gimana? Well, sebenarnya bukan yang nggak bisa sih, tapi lebih tepatnya agak lebih sulit ya, kecuali kalian mendapatkan bom order sesekali lah, kayak misalnya ada yang beli dengan quantity yang banyak banget atau dengan nominal yang gede banget, tiba-tiba sampai akhirnya bisa kalian tembus 1 miliar. Tapi kan kita butuhnya ada konsisten ya, ada peningkatan. Seenggaknya ketika mendapatkan 1 miliar per bulan, di bulan depannya berharap masih 1M atau 800 juta, 900 juta. Ya pokoknya range-nya di 800 sampai 1,1 atau 1,2M lah. Konsisten di angka itu terus teman-teman. Jadi bukan tiba-tiba dapat orderan omset 1M, bulan selanjutnya jadi 200 juta atau 100 juta. Jadi buat apa gitu, percuma. Pada intinya gue lebih suka yang tadi gue bilang, tetap berproses, tapi ya bisa dapetin konsisten per bulan, dapetinnya segitu terus. So jadi makanya di video ini gue mau kasih tau kalian gimana caranya gue mendapatkan omset 1 miliar, atau lebih tepatnya 700 sampai 1 miliar lah ya dalam 1 bulan di platform Shopee. Dan gimana cara. Tapi sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian, karena gue telah membuat video ini secara gratis atau cuma-cuma. Jadi gue cuma minta like aja teman-teman. Like, komen, dan subscribe aja teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya juga. Jadi gue tunggu sampai hitungan ketiga, gue tunggu kalian untuk like dulu video ini. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like, kita langsung masuk ke topik utamanya. Tapi sebelum itu gue ucapin dulu teman-teman, Happy New Year ya teman-teman ya. Oke guys, izinkan gue Rio Gandhi menjadi mentor digital kalian, dan gue akan membahas mengenai tips-tipsnya seperti apa. Let's go. Fokus boosting sub produk. Di momen ini gue yakin banget teman-teman tokonya itu udah memiliki traffic yang cukup oke. Gue asumsikan toko kalian udah mendapatkan 3.000 plus traffic lah ya. Mungkin ada yang 5.000, 9.000, atau mungkin di atas 10.000 atau 20.000 per hari. Itu udah nice banget. Tapi biasanya itu kalau misalnya mau dapetin traffic yang bagus harus dibarengi dengan konversi yang bagus. Menurut gue sih 1% itu udah oke banget. 1% sampai 2% udah oke banget. Kecuali produk kalian itu adalah produk-produk seperti fashion dan sebagainya. Biasa kalau fashion bisa dapat di atas 3%, 5%, atau mungkin skincare, karena itu produk-produk yang dibutuhkan.
Kalau misalnya jual-jual produk-produk yang lain seperti home and living dan sebagainya, rata-rata sih cuma di 1-3% aja untuk konversinya. Tapi kembali lagi, setiap toko itu berbeda-beda, setiap subkategori juga berbeda-beda, jadi gue nggak bisa patokin kayak gimana. Gue juga nggak melihat toko kalian itu seperti apa. Cuman gue asumsikan aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya traffic kalian itu sesuai dengan konversi di atas 1%. Jadi kalian nggak perlu tuh ngomong, konversi gue 3%, 4%, 5%. Iya bagus teman-teman. Gue nggak pernah untuk menyalahkan dan nggak pernah untuk bilang yang bener tuh harus 1%, nggak juga. Intinya sih 1,2% lah ya, sampai 2% itu adalah standar. Kalau misalnya kalian bisa dapetin 2-3% itu udah oke. Tapi kalau di atas itu ya bagus banget. Jadi di momen ini, gue yakin banget teman-teman udah menyadari atau mungkin tidak menyadari bahwa di toko teman-teman itu udah ada subkategori yang laku banget di toko kalian. Subkategorinya tuh maksudnya gimana? Dimana toko kalian tuh udah menemukan, kalian tuh tokonya tuh cocoknya dan paling banyak orang belanja tuh di subkategori yang mana. Ingat ya, subkategori, bukan kategori. Let's say kalau misalnya gue ngomong kategori, misalnya kategori home and living. Tapi subkategorinya ada apa? Ada peralatan dapur, peralatan kamar mandi, berbagai macam lah intinya teman-teman. Nah, biasanya itu gue lihat dari subkategori. Kalian pasti udah memiliki subkategori yang paling laku, yang paling banyak bawa traffic, dan paling banyak bawain orderan ke toko kalian. Nah, kalian harus fokusin kepada subkategori ini teman-teman. Jadi jangan melenceng ke subkategori yang lain-lain dulu, tapi fokuslah kepada subkategori yang udah laku di toko kalian. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau upload produk-produk lain di lain subkategori yang lain, itu boleh-boleh aja, fine-fine aja teman-teman. Cuman saran dari gua, bisa dibilang kayak perbandingannya lebih banyak yang subkategori yang laku dibandingkan yang tidak laku. Kayak misalnya 8-2 atau 7-3 lah. 7-3, 7 itu yang subkategori yang laku, lalu 3 yang kurang laku teman-teman, atau mungkin gak terlalu laku, kayak normal-normal aja orderannya atau konversi atau trafficnya. So jadi fokusinlah kepada subkategori tersebut. Ini yang perlu kalian ingat teman-teman. Kalian tuh udah nemuin titik traffic kalian udah besar, ya kalian harus push teman-teman untuk subkategori yang bisa jadi produk andalan kalian. Boosting hero ads more bigger. Kalian tipikal yang masih ragu untuk ngelakuin iklan lebih besar daripada sebelumnya. Jangan ragu teman-teman. Ingat teman-teman, ketika kita berjualan kita harus melakukan iklan. Memang nggak wajib teman-teman. Tapi kalau misalnya kita tetap mau eksis tokonya, visibilitas tetap mau oke, trafficnya mau tetap datang, dapetin customer baru, atau mungkin meningkatkan customer, dapetin customer baru, lalu memaintain customer yang sudah lama, tetap kita membutuhkan yang namanya iklan. Jangan sampai orang-orang itu lupa pernah belanja di toko kamu, dan jangan sampai kamu kehilangan customer potensial yang akan beli di toko kamu. Tapi tetap harus diperhatikan, jangan sampai berlebihan juga. Tetap harus kalian batesin. Ya, intinya kalian tau lah, kira-kira kalian harus scale up di angka berapa persen sih. Misalnya biasanya kalian iklanin satu produk di Shopee 100.000 per hari, dan bisa hasilin orderan yang bagus. Ya udah kalian bisa scale up misalnya ya teman-teman ya, 20-30% terlebih dahulu. Terus dilihat selama 2 minggu hasilnya gimana. Jangan terburu-buru scale up langsung 50% karena percuma. Iklan yang bagus ketika kalian ubah, mungkin kalian ubah bidnya atau mungkin kalian naikin budgetnya, itu masih ada potensial untuk berubah algoritmanya. Bahkan bisa dibilang iklan yang didiemin aja itu bisa berubah algoritmanya. Jadi jangan terburu-buru untuk kalian naikin 50% scale up-nya atau mungkin 100%. Jangan terlalu gegabah seperti itu. Kalau gue sih amannya itu 20-30%. Ya di bawah itu juga masih oke sih. Intinya jangan gegabah untuk langsung 50%, 100%. Nggak perlu seperti itu teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, untuk mengubah atau scale up iklan kalian itu bukan di saat event-event besar, tapi emang ini udah jadi daily kalian tuh seperti apa. Kalau di event-event besar kan mungkin memang kalian bisa naikin karena kalian tahu ini lagi ada event besar, banyak promo dan sebagainya, dan customer itu bisa meningkat di event-event besar. Tapi gue maunya di sini bener-bener kalian daily-nya udah di angka segitu. Dari yang tadinya 100.000 per hari jadi 120.000 atau 110 atau mungkin 130.000 per hari, dan itu jadi konsisten setiap hari di angka segitu iklannya. Jadi bisa dibilang kalian emang naikin budget kalian sih. Jangan takut iklan. Ingat, mau dapat umpan yang besar, kalian harus berani memberikan umpan yang bagus juga. Jadi intinya ketika kalian mau coba iklan dengan budget yang besar, udah pasti kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Tapi tetap harus di testing ya. Toh tujuannya bisa untuk dapetin branding dan awareness juga kok. Lagian kenapa masih ragu untuk kalian naikin budget iklan? Orang orderan kalian juga udah pasti gede. Kalian jangan takut lah untuk iklan, karena jangan mau dapetin omset gede banget, profit segede mungkin, tapi ngeluarin budget sekecil mungkin. Emang sih kita pengennya seperti itu ya, tapi ini hukum berbisnis, hukum retail. Yang jualan nggak cuma kalian. Kalau misalnya kalian ingin dapetin umpan yang oke ya, kalian harus berikan umpan yang terbaik juga. Voucher average daily order. Perhatikan hal ini baik-baik.
Jadi teman-teman harus perhatikan mengenai average daily order kalian tuh berapa sih, di angka berapa ketika kalian hari-harinya di satu invoice itu dapetin orderan tuh di angka berapa. Rata-rata orang-orang atau buyer itu belanja berapa produk dan nominalnya di angka berapa secara average rata-rata ya. Gue ambil angka mudah aja ya. Misal satu invoice kalian bisa mendapatkan rata-rata di 100.000. Berarti kalian bisa buat voucher 130.000 dengan potongan ongkir atau diskon Rp5.000. Itu contoh ya. Ini gue ambil angka gampang aja ya. Tadi kan kalau misalnya secara daily average ya kalian itu di angka 100.000. Gue asumsikan kalian mendapatkan satu invoice itu 2 barang. Satu produk itu 50.000. Berarti 2 barang jadi 100.000 dong. Kan bayar rata-rata belanja 2 barang. Dan rata-rata itu di 100.000 lah. Berarti kalian 100.000 nih dapat nih. Terus gue asumsikan di angka 50.000 ini kalian mendapatkan profit Rp5.000. Ya kalian nggak usah nanya ya, kayak ini kan hitungan masih kotor, belum dipotong ini itu. Ini kan gue kasih perhitungan gampang dulu teman-teman biar kalian paham. Jadi dalam 50.000 itu kalian mendapatkan profit 5.000. Berarti kalau misalnya kalian bikin voucher dan ingin naikin daily average order kalian bisa bikin nih kayak misalnya 130.000 minimal pembelian. Itu bisa dapetin potongan diskon misalnya 5.000 atau mungkin 8.000, terserah kalian lah. Jadi kan secara nggak langsung customer ini akan beli 3 barang. Kalau 3 barang jadi 150.000. Berarti kalian akan mendapatkan 3 orderan, yang berarti 3 kali 5.000, dapat 15.000. Kalau misalnya kalian kasih diskon 5.000, berarti kalian masih profit 10.000, tapi kalian ningkatin GMV kalian. Average daily order kalian yang tadinya 100.000 jadi 150.000 deh. Dan di lain sisi, di momen ini kalian bisa mendapatkan banyak produk kalian yang akhirnya mendapatkan banyak ulasan. Dan secara kuantiti itu juga meningkatnya lebih drastis, teman-teman. Makanya gue di sini mengajarkan kalian untuk tingkatin lah average daily order kalian. Kalian bisa gunain voucher atau mungkin sebagainya, itu bebas kalian gimana lah. Cuma di sini kan gue kasih tau kalian voucher ya. Pokoknya teman-teman, yang tahu margin kalian itu kalian sendiri, yang tahu harga jual itu juga kalian sendiri, yang tahu daily average order kalian juga kalian sendiri. Gue nggak lihat dashboard kalian, jadi gue nggak bisa nebak-nebak. Intinya kalian udah dapet gambarannya lah ya. Hero to hero, hero to hero. Jadi di mana gue suka bilang ya, kalau di video-video gue sebelumnya gue suka bilang kayak, teman-teman jangan lupa kalau mau naikin orderan kalian harus punya produk hero. Nah, hero to hero, kalau misalnya di momen ini gue yakin teman-teman udah punya produk hero. Dan gue yakin banget produk hero teman-teman itu pasti lebih dari satu produk hero. Nah, hero to hero maksudnya adalah kalian bisa buat promo sedemikian rupa terserah kalian antara produk hero ketemu produk hero dan dijadiin satu. Jadi ketika si buyer melihat itu secara psikologi atau psikologi, ketika buyer melihat produk A yang udah produk hero, dia pengen belanja yang ulasannya udah banyak banget, bintangnya udah banyak banget, dan bintangnya bagus lah ya kita ngomong. Dia ketika lihat ada promo lain dengan produk B yang ulasannya bagus juga, terus penjualannya juga banyak, ada kemungkinan besar dia akan membeli 2 produk ini, hero to hero. Makanya gue bilang, ketika kalian mencoba untuk menjual produk, itu banyak sekali faktor dan banyak sekali cara yang bisa kalian gunakan. Salah satunya adalah hero to hero. Jadi cobalah kalian bikin promosi, entah bagaimana caranya, itu produk hero ketemu produk hero. Well, tentu aja kalian harus disesuaikan juga lah ya, sesuai dengan kategorinya. Misalnya wajan ketemu dengan spatula, hero to hero misalnya. Ya jangan sampai ngaco juga teman-teman. Kayak misalnya produk hero kalian tuh yang pertama adalah wajan, yang kedua mikrofon, dijadiin satu. Ya nggak cocok, nggak relate. Jadi masih bisa dibilang ketika kalian buat promo juga harus relate juga sih teman-teman ya. Cuman well, kalian testing sendirilah mengenai hal tersebut. Dan jangan lupa untuk berikan special price juga. Percuma kalau misalnya kalian mau bikin promo hero to hero tapi kalian nggak kasih special price juga. Jadi kayak buat apa juga buyer akhirnya membeli 2 produk tersebut tapi nggak ada benefit apapun. Bisa dibilang kalau misalnya kalian membuat promosi seperti ini hero to hero, itu bisa ningkatin potensial buyer kalian itu 20-50%. Akhirnya dia bisa belanja kedua produk tersebut, produk hero dan hero tersebut. Jadi well, bisa kalian cobalah. Ya memang kesannya klise ya teman-teman ya, tapi banyak cara yang gue lakukan. Dan tentu saja ketika gue sharing ke kalian adalah cara-cara yang gue lakukan dan efektif di gue. Jadi belum tentu kalian efektif juga nih. Intinya di sini gue sharing supaya kalian mungkin yang tadinya nggak tahu bisa lebih tahu, atau mungkin nggak kepikiran bisa jadi kepikiran, dan mungkin bisa jadi preferensi kalian juga. Dan semoga video ini dapat bantu kalian ya. So gitu guys, that's it. Itulah tips and trick dari gue, gimana caranya gue membuat toko klien gue itu tembus 1 miliar per bulan di Shopee. Ya bisa dibilang ini achievement juga. Akhirnya gue bisa ngebuat toko gue yang ini nih, toko gue yang A, itu 1 miliar juga. Tapi ya beberapa toko klien gue sih udah ada yang 1 miliar juga.
tapi rata-rata kan masih di angka ratusan. Ada juga yang ratusan juta per bulan dan sebagainya. Pokoknya banyak macam lah intinya. Tapi ya so happy karena klien gue ini akhirnya bisa tembus 1 miliar. Semoga terus berkelanjutan. Dan gue juga selalu bilang kalau gue tuh nggak pernah menjanjikan untuk klien-klien gue tuh yang konsultan sama gue itu pasti naik. Karena ini adalah kerjasama antara kedua belah pihak. Antara gue ketika kasih target, gue kasih strategi, analisa gue, apakah benar-benar dilakukan sama tim online-nya, sama owner-nya apa enggak. Jadi kerjasama antara kedua belah pihak, dan gue juga nggak bisa memaksa lu pengen omset gede banget tapi stok barang lu nggak ada. Tentu aja stok barang lu juga harus ada, dan lu juga harus siap promosi dan sebagainya. Jadi banyak cara lah, banyak faktor juga harus dilakukan. So yang penting gue happy karena klien gue ini bener-bener kerjasamanya oke banget dan support banget. So, jadi gue bisa explore banyak hal juga di toko dia dan akhirnya bisa tembus juga deh. Oke guys, that's it. Menurut kalian gimana? Tinggalkan di kolom komentar kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Buat kalian yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join gratis. Linknya di deskripsi. Kalau pengen ngecek soal kelas online gue, bisa kunjungi ke destiny.store/riogandhi. Di situ ada banyak sekali pilihan-pilihan kelas-kelas online. Lalu kalau misalnya mau tanya soal jasa konsultasi atau kelas offline dan sebagainya, bisa kunjungi ke nomor ini. Nomor ini teman-teman ya, itu hanya untuk WhatsApp only, nggak bisa telepon, dan itu hanya untuk kebutuhan konsultan atau kelas offline saja teman-teman. Oke guys, sekali gue ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalkan ingin ada pertanyaan, silahkan komen, atau mungkin mau request video apa, silahkan komen juga. Ditunggu video-video gue selanjutnya, dan sekali gue ucapkan Happy New Year, Rio Gandhi, peace out.